Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya Nia Apriliana dari kelas 4E, NIM 2331190, dan mata kuliah Anatomi Topografi dengan dosen pengampu Dr. Hewan R. Prinanda Galuh Berliana, MSI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi topografi ekstremitas kranialis. Topografi anatomi ekstremitas kranialis dibagi menjadi 3 regio. Yang pertama itu ada regio scapulohumeri lateral dan regio scapulohumeri medial dan regio antebrachii dan manus. Nah, dari ketiga regio ini kita akan membahas di regio scapulohumeri lateral. Nah, sebelum kita lanjut ke regio scapulohumeri lateral, kita akan membahas fascia pada bagian torak dan kaki depan. Nah, fungsi fascia itu untuk membungkus otot terluar dan sebagai fiksator. Nah, di sini ada 5 fascia. Nah, yang pertama itu ada fascia omobrachialis. Fungsinya untuk menutupi bahu dan lengan. Lalu yang kedua ada fascia antebrachialis. Fascia antebrachialis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fascia superficialis dan fascia profunda. Lalu yang ketiga ada fascia carpalis. Fascia carpalis dibagi menjadi 2 bagian juga, yaitu fascia carpalis dorsalis dan retinaculum flexorium. Lalu yang keempat ada fascia metacarpalis. Fascia metacarpalis dibagi menjadi 2 bagian juga, yaitu fascia metacarpalis superficial dan fascia metacarpalis profunda. Lalu yang kelima ada fascia digitalis. Fungsinya untuk mengikat tendon. Sekarang kita lanjut ke regio scapulohumeri lateral. Di regio scapulohumeri lateral ini ada beberapa muskulus. Nah, yang pertama ada musculus cutaneus fasciae dan ada musculus cut colli. Lalu di bagian abdomen ini musculus cut trunci dan di bagian lengan ini namanya musculus cutaneus omobrachialis. Fungsinya untuk menggerakkan kulit, untuk mengusir parasit. Parasitnya seperti lalat dan nyamuk. Nah, sekarang kita lanjut ke musculus yang lebih dalam. Nah, di sini yang berbentuk segitiga ini namanya musculus trapezius. Lalu ada musculus latissimus dorsi, musculus brachiocephalicus, musculus serratus ventralis thoracis, musculus pectoralis, musculus deltoideus, dan musculus omotransversarius. Nah, sekarang di sini kan tadi di bagian luarnya itu namanya musculus trapezius. Nah, sekarang yang di bagian dalamnya ini namanya musculus rhomboideus. Nah, sama seperti tadi, yang ini namanya musculus latissimus dorsi, yang ini musculus serratus ventralis cervicis, lalu yang sisir ini musculus serratus ventralis thoracalis, dan yang ini musculus pectoralis. Nah, sekarang kita lanjut ke regio scapulohumeri medial. Nah, di regio scapulohumeri medial ini ada musculus juga. Nah, yang pertama ada musculus infraspinatus, musculus latissimus dorsi, musculus tensor fascia antebrachii, lalu musculus tricep brachii caput longum. Lalu ada musculus tricep brachii. Nah, di sini ada musculus supraspinatus. Lalu yang di bagian sini namanya musculus deltoideus. Lalu yang terakhir ada musculus brachialis. Nah, sekarang kita lanjut ke regio antebrachii dan manus. Nah, di sini ada musculus extensor carpi radialis, musculus extensor digiti proprius, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor carpi obliquus. Nah, di sini ada caput ulnaris atau musculus flexoris digitorum profundi. Lalu ada musculus extensor digiti 4 proprius dan musculus extensor carpi ulnaris atau musculus ulnaris lateralis. Nah, lanjut ke bagian yang lebih bawah. Nah, yang pertama di sini ada musculus extensor carpi ulnaris atau ulnaris lateralis. Nah, yang kedua ada musculus extensor digiti 4 proprius. Lalu ada musculus extensor digitorum communis. Nah, lalu di bagian sini namanya musculus extensor digiti 3 proprius. Lalu ada musculus extensor carpi radialis dan musculus abductor pollicis lanus, dan yang terakhir retinaculum. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.